343 jemaah asal Tembilahan Riau tiba di Pelabuhan Trisakti. Ribuan jamaah 5 Rajab pilih jalur sungai. Gedung DPRD Banjar jadi penginapan gratis warga untuk 5 Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Pemirsa, Anda kembali menjumpai Kalimantan Selatan hari ini, Sabtu 27 Desember 2025. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Aulia Aziza, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, pemirsa, ratusan jemaah asal Tembilahan Riau tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kedatangan mereka tak hanya untuk perjalanan religi, tapi juga untuk melepas rindu dan pulang ke kampung halaman. 343 jemaah asal Tembilahan Riau tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kedatangan mereka bukan hanya sekedar perjalanan spiritual, namun juga untuk menyambut rindu akan Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau lebih dikenal dengan sebutan Guru Sekumpul. Sebelum sampai di Banjarmasin, mereka telah melakukan perjalanan religi ke Pulau Jawa dan Kalimantan Selatan menjadi destinasi terakhir. Dikarenakan bertepatan dengan momentum liburan Natal dan Tahun Baru, serta libur sekolah, jamaah tahun ini tidak hanya didominasi orang dewasa, melainkan juga melibatkan anak-anak, termasuk bayi berusia 4 bulan, dan jemaah tertua yang mencapai umur 90 tahun lebih. Abdul Latif, ketua rombongan menyebut, di Tembilahan sendiri banyak warga yang berasal dari Kalimantan Selatan, sehingga momentum ini juga menjadi ajang mereka untuk pulang ke kampung halaman. Kalau perjalanan, alhamdulillah sinyaan berataan sehat walafiat, suka, senang, bahagia gitu. Apalagi kalau kita di Tembilahan itu kebanyakan Banjar, dan ini waktunya mereka itu kayak pulang kampung gitu. Nah jadi bahasanya itu masuk benar sama awan di Tembilahan. Kalau jumlah keseluruhan untuk malam ini yang lapor di Posko Zona 8 itu dari Tembilahan ada 343, dari Kuala Tungkal Jambi itu ada 76 orang, habis itu dari Surabaya ada 6 orang. Lebih lanjut, Latif mengatakan jumlah kehadiran jemaah asal Tembilahan selalu meningkat setiap tahun. Jika dahulu ia hanya mengangkut berkisar puluhan orang, tahun ini angka tersebut telah tembus ratusan jemaah. Menjelang momen 5 Rajab, arus kedatangan jemaah ke kota Martapura, Kabupaten Banjar terus meningkat. Ribuan jemaah tiba melalui jalur sungai dan bersandar di dermaga Murung Keraton menggunakan puluhan kapal angkutan. Kedatangan jemaah momen 5 Rajab di kota Martapura, Kabupaten Banjar terus mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Selain melalui jalur darat, jemaah juga datang menggunakan jalur sungai. Puluhan kapal angkutan jemaah terlihat sandar di dermaga Kelurahan Murung Keraton Martapura. Lebih dari 1.000 jemaah sudah tiba melalui jalur ini, dan sedikitnya 50 kapal angkutan sudah sandar di dermaga Murung Keraton dalam 2 hari terakhir. Pagi jam 6. Jam 6? Ya. Oke, itu rata-rata mereka dari mana? Dari Kalteng. Kalteng semua ya? Dan itu prediksinya bakalan meningkat atau kayak gimana? Prediksi kira-kira meningkat dari sore atau sampai malam. Untuk puncak tuh biasanya hari Minggu tuh sampai sore. Iya. Masih ada aja yang dari sana. Bisa berapa kapal loh mungkin nanti pagi puncak itu? Bisa banyak, tapi kan ini kan dermaga parkir. Jadi kalau parkir sini penuh, di dermaga 1 penuh, 2, 3 yang nyambut sampai 4, 5, 6 sampai di 7. Arus kedatangan jemaah diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga hari Minggu nanti. Seperti tahun-tahun sebelumnya, dermaga ini menampung ratusan kapal jemaah yang datang melalui jalur sungai.
Sebanyak 90 orang jemaah Momen 5 Rajab Sekumpul diberangkatkan dengan angkutan gratis yang disediakan pemerintah Kabupaten Kota Baru. Angkutan gratis disediakan pemerintah Kabupaten Kota Baru untuk jemaah Momen 5 Rajab Sekumpul. Ada 2 buah bus yang diberangkatkan dari Kota Baru pada Sabtu pagi dengan membawa 90 orang jemaah. Sebelumnya pendaftaran peserta angkutan gratis untuk jemaah Momen 5 Rajab Sekumpul ini dibuka secara online. Antusias masyarakat pun sangat tinggi sehingga hanya dalam waktu 1 jam saja kuota sudah terpenuhi. Adapun salah satu alasan masyarakat memanfaatkan angkutan gratis ini adalah untuk menghemat biaya perjalanan. Terlebih layanan ini juga disediakan untuk kepulangan jemaah. Pertama untuk dalam segi finansial lebih murah, gratis, karena dijamin kan kepergiannya dan kepulangannya, sehingga bisa menghemat lah dan bisa menghadiri Momen 5 Rajab tahun ini. Kalau saya sendiri setiap tahun berkumpul, tapi tahun ini mencoba naik bis gratis dari Pemda Kota Baru yang disiapkan. Naik travel berbayar, hari ini gratis, alhamdulillah. Sementara itu, keberangkatan jemaah dilepas langsung oleh Wakil Bupati Kota Baru, Sairi Muhlis. Sairi mengatakan pemerintah daerah memfasilitasi angkutan gratis ini untuk membantu meringankan beban operasional para jemaah. Kami memfasilitasi keberangkatan jemaah haul gratis, memberangkatkan beberapa buah bus pada hari ini. Dan alhamdulillah ini berjalan lancar dan disambut baik program ini. Karena ini juga persiapannya sudah terlalu panjang, perintah beliau, kita paling tidak ikut andil memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan perusahaan. Dengan pelayanan gratis ini, paling tidak kita bisa mampu meringankan beban masyarakat kita yang ingin ikut hadir di aula Baru Kumpul. Ia juga mengatakan layanan angkutan gratis untuk jemaah Momen 5 Rajab Sekumpul akan terus ditingkatkan agar pada tahun-tahun mendatang lebih banyak lagi masyarakat yang bisa diberangkatkan. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Salah satu jalan jemaah menuju Martapura di Kabupaten Tapin alami kerusakan yang cukup parah. Pemerintah daerah berjanji arus balik nanti jalanan tersebut akan mulus dan layak untuk dilalui. Tingginya intensitas arus lalu lintas menuju Martapura membuat sebagian jamaah Momen 5 Rajab terpaksa melewati jalanan bypass Binderang, yang mana jalanan tersebut mengalami kerusakan cukup parah, yakni siang hari berdebu dan terpaksa para relawan melakukan penyemprotan air. Sedangkan pada saat hujan, kondisi jalan sangat becek dan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas karena jalanan yang licin. Para relawan yang berjaga selalu mengimbau kepada pengendara roda 2 agar tidak melintas di sana apabila terjadi ada kurang lebih sepanjang 2 km dan saat ini sudah dilaporkan kepada pihak terkait karena membahayakan. Jalan saat ini kondisinya dari sini kan mungkin belum pas untuk dilewati karena masih banyak yang perlu diperbaiki nih. Nah, makanya jalur 2 ini jemaahnya kita arahkan ke Jalan Ayaninya dulu karena ini masih dalam perbaikan. Kalau panjangnya rusak ini sebagian cuma yang agak parah arah ke Pitahan itu. Banyak yang kita khawatirkan nih hujan. Kalau hujan ya parah, karena bisa kalau kendaraan itu mungkin kalau licin itu agak susah lah di sana. Bupati Tapin Yamani berjanji nantinya akan langsung diperbaiki, paling tidak layak untuk dilalui oleh jamaah arus balik. Kepala Dinas PUPR sudah menyampaikan dengan pihak ketiga supaya bisa dikirim material. Tapi karena ini hari libur, kendalanya mudah-mudahan besok sudah. Dipastikan pala harus balik mulus pala. Harus balik mulus harus. Ya untuk para jemaah kami menghimbau supaya tetap
konsisten dalam menjalankan kendaraannya apabila terjadi hal-hal yang mengenai masalah gangguan kesehatan. Kita harapkan para jemaah untuk bisa beristirahat di rest area yang sudah disiapkan. Para jemaah juga diminta agar dapat selalu menjaga kondisi kesehatannya saat berkendara dan selalu patuhi arahan dari para petugas di lapangan. Gedung DPRD jadi penginapan gratis untuk jemaah. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Anda kembali bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, menjelang pengajian rutin malam Senin, bertepatan momen 5 Rajab di Sekumpul, arus kedatangan jemaah ke kota Martapura, Kabupaten Banjar terus meningkat. Berbagai fasilitas pendukung disiapkan masyarakat dan pemerintah daerah, termasuk penginapan gratis di gedung DPRD untuk jemaah. Menjelang pelaksanaan pengajian rutin malam Senin bertepatan momen 5 Rajab di Sekumpul, jemaah dari berbagai daerah terus berdatangan ke kota Martapura, Kabupaten Banjar. Berbagai fasilitas pendukung mulai dari penginapan hingga logistik dipersiapkan masyarakat bersama pemerintah daerah untuk menyambut kedatangan jemaah. Gedung DPRD Kabupaten Banjar menjadi salah satu fasilitas milik pemerintah daerah yang difungsikan sebagai penginapan gratis bagi jemaah. Hingga malam tadi, gedung DPRD Banjar telah terisi sekitar 500 jemaah dari kapasitas tampung mencapai 1.000 orang. Kita memfasilitasi penginapan gratis dengan ada kamar mandi, WC, dan lain-lain. Tapi untuk makan minum, kita belum bisa menyediakan sepenuhnya. Jadi kalau ada relawan atau dari dapur umum drop ke sini, baru kita bagikan jamaah dan segala macam. Untuk sekarang yang ada kurang lebih sekitar 500 orang. Nah, kemungkinan nanti yang sudah ada terdata itu bisa sampai 1.000. Jemaah mulai menempati gedung DPRD Banjar sejak Kamis kemarin, seiring meningkatnya arus kedatangan ke kota Martapura. Ketua DPRD Kabupaten Banjar Agus Maulana sudah meninjau lokasi dan menyapa jemaah yang menginap. Menjelang puncak kegiatan 5 Rajab, arus lalu lintas di Kabupaten Tapin terpantau sudah mulai padat. Bahkan di beberapa titik terjadi penumpukan jemaah seperti di Kecamatan Lokpaikat, Bungur, dan juga lainnya. Sejak Jumat siang hingga Sabtu pagi, arus lalu lintas di Kabupaten Tapin mulai mengalami peningkatan. Tampak terlihat jemaah dari kabupaten tetangga, bahkan luar provinsi, sudah mulai memasuki Kabupaten Tapin. Pantauan di lapangan mulai dari Bindrang arus lalu lintas padat merayap, dan hingga perbatasan Kabupaten Tapin menuju Kabupaten Banjar juga tampak dipenuhi oleh para jemaah. Beberapa titik mulai terjadi penumpukan kendaraan sehingga terjadi kemacetan. Kapolres Tapin, AKBP Weldy Rozika mengatakan, saat ini jemaah yang berangkat sudah mencapai 50% dan diperkirakan pada Sabtu sore hingga Minggu pagi akan terjadi lonjakan arus lalu lintas. Dari arah Ujung Sungai ke arah Martapura
sendiri mulai ada peningkatan padat. Namun kita lihat mulai dari start dari pos tadi di rest area saya itu udah ada masyarakat yang istirahat untuk makan atau istirahat sejenak dan perjalanan. Ini sementara ini masih di bawah 50%. Jamaah juga diminta agar tidak terlalu memaksakan diri saat berkendara. Apabila mengantuk ataupun capek, dapat segera beristirahat di posko singgah yang ada. Puluhan posko didirikan BPK dan emergensi swasta sekota Banjarbaru. Hal ini untuk menyambut jamaah sekumpul dan posko-posko ini melayani jamaah dari tempat beristirahat hingga suplai air bersih untuk dapur dan keperluan jamaah. Persiapan menyambut pengajian rutin malam Senin momen 5 Rajab di Musola Ar-Raudah Sekumpul Martapura terus dimatangkan oleh berbagai elemen masyarakat. Di Kota Banjarbaru, puluhan unit barisan pemadam kebakaran swasta dan tim emergensi yang tergabung dalam relawan sekumpul mulai memfungsikan posko-posko pelayanan bagi para jemaah. Salah satu titik sentral pergerakan relawan berada di posko relawan sekumpul Ahmad Yani Museum. Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai titik koordinasi keamanan, tetapi juga menjadi pusat koordinator suplai air untuk wilayah Kota Banjarbaru. Relawan sekumpul posko depan Museum Lambung Mangkurat, Abu Ghifari mengatakan ada 26 BPK dan emergensi swasta sekota Banjarbaru menjadi relawan sekumpul. Para relawan membangun posko rest area, pelayanan suplai air hingga membantu pengamanan jalur dari daerah Kecamatan Liang Anggang hingga perbatasan Banjarbaru, Kabupaten Banjar. Ini posko gabungan, posko jalur sekumpul Ayani Museum sekaligus posko Banjarbaru Rescue 698 mengkoordinir suplai air Kota Banjarbaru. Untuk total relawan Banjarbaru Rescue ada sekitar kurang lebih 29 BPK, PMK dan emergensi. Itu semua seluruh bertugas dari Liang Anggang sampai kota sampai Cempaka. Dengan adanya posko gabungan ini diharapkan koordinasi antara relawan dapat berjalan lebih efektif, sehingga para jemaah dapat beribadah dengan nyaman dan kebutuhan dasar seperti air bersih serta konsumsi dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, pihak relawan terus berkoordinasi dengan posko induk sekumpul untuk sinkronisasi pengaturan arus lalu lintas seiring dengan meningkatnya volume kendaraan yang masuk. Selama pelaksanaan momen 5 Rajab di Kabupaten Tapin memiliki 67 posko singgah yang dapat dimanfaatkan warga untuk beristirahat. Saat ini baru 50% posko singgah yang buka karena nantinya akan melayani arus balik jamaah. Mulai dari masyarakat, perusahaan hingga pemerintah dirikan posko singgah untuk melayani jamaah momen 5 Rajab. Ada 67 posko singgah yang didirikan dan 1 posko induk. Kebanyakan posko singgah ini sudah buka sejak hari Kamis dan akan terus buka hingga seminggu ke depan untuk melayani para jamaah yang berangkat maupun pulang nantinya. Sehingga nantinya para jamaah dapat memanfaatkan posko singgah ini untuk beristirahat. Seperti posko singgah Binderang yang melayani masyarakat mulai dari makanan gratis hingga pengobatan gratis. Ketua Relawan Zona Tapin Yosi Rahman mengatakan, di Tapin secara keseluruhan ada 67 posko singgah. Posko terpadu Tapin melaporkan bahwa total yang posko singgah yang terdaftar pada posko terpadu Tapin berapa 67 posko singgah. Rata-rata buka mulai harapan itu? Rata-rata posko singgah pada saat itu laporan hampir 20% lah. Tokoh masyarakat Binderang Hairani Firani mengatakan, posko singgah ini sudah menjadi kebiasaan warga saat momen 5 Rajab dan haul guru kapuh. Menyediakan segala sesuatu keperluan yang kami perlukan dalam rangka membuka rest area di Ansarud ini. Siapa aja Pak yang terlibat Pak, dari anak-anak muda ke siapa? Seluruh relawan kami terdiri dari anak-anak, para remaja dan para orang tua yang semuanya berkontribusi secara bersinergi untuk kesuksesan.
Para jemaah juga dipersilahkan untuk singgah beristirahat maupun bertanya saat melintas di Kabupaten Tapin. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Tapin disiapkan untuk melayani jamaah momen 5 Rajab. Fasilitas kesehatan ini nantinya akan bersiaga 24 jam dari tanggal 26 Desember hingga 31 Desember 2025. Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, utama kesehatan jemaah pada momen 5 Rajab yang berangkat ke Martapura, sebanyak 6 fasilitas kesehatan disiagakan selama 24 jam. Fasilitas kesehatan yang disiapkan merupakan 5 puskesmas, yakni Puskesmas Lok Paikat, Banua Padang, Tapin Selatan, Binuang, dan Margasari, serta 1 RSUD Datu Sanggul. Fasilitas kesehatan yang disiapkan merupakan vaskes yang dilalui oleh para jemaah haul. Koordinator Pelayanan Kesehatan Sri Rahayu mengatakan, pelayanan kesehatan ini untuk menindaklanjuti surat edaran dari pemerintah provinsi terkait kesiapsiagaan tenaga medis selama momen 5 Rajab. Bu, kegiatan apa di Puskesmas Lok Paikat hari ini? Hari ini kegiatan yang ada di Puskesmas Lok Paikat adalah kita menindaklanjuti Pak dari surat dari Dinas Kesehatan Provinsi yang mana tentang perihal kesiapsiagaan dan kegawat daruratan FKTP dengan pelaksanaan momen 5 Rajab. Jadi sesuai dengan surat yang ada dari provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin menindaklanjuti dan menginstruksikan kepada kami setiap puskesmas melayani para jamaah momen 5 Rajab. Untuk tenaga medis yang disiapkan selain di